Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli Nindya dari Manajemen Sabtu Pagi ingin menjelaskan sedikit materi tentang manajemen proyek PERT dan CPM. PERT adalah suatu model jaringan yang digunakan untuk merencanakan, mengendalikan sebuah proyek atau pekerjaan melalui pemetaan waktu penyelesaian kegiatan yang acak. PERT juga menggunakan parameter lain yang mencoba mengukur ketidakpastian tersebut secara kuantitatif seperti defisiensi, standar, dan varian. Melalui pendekatan tersebut, metode PERT ini memiliki cara yang spesifik untuk menghadapi ketidakpastian yang memang hampir selalu terjadi pada pelaksanaan pekerjaan. Di sini ada 3 tujuan PERT, yaitu pertama, mengurangi adanya penundaan maupun gangguan konflik produksi. Yang kedua, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan sebagai dari suatu keseluruhan pekerjaan. Dan yang ketiga, mempercepat selesainya proyek. CPM adalah model kegiatan proyek yang digambarkan dalam bentuk jaringan. CPM digunakan jika waktu penyelesaian setiap kegiatan diketahui dengan pasti di mana tingkat defisiensi realisasi penyelesaian dibanding rencana relatif minim atau bahkan dapat diabaikan. Dalam pernyataannya, penerapan metode CPM menggunakan proses yang dinamakan estimasi sehingga mengandung unsur ketidakpastian. Perlakuan estimasi pada penjadwalan adalah dengan menganalisis penjadwalannya. Dalam prakteknya, dengan menggunakan kedua teknik atau metode dalam network planning ini, maka akan dapat diperoleh suatu jaringan kerja yang memiliki jadwal kerja dengan percepatan yang logis dan waktu penyelesaiannya yang optimal. Di sini juga ada 3 tujuan CPM. Yang pertama, memberikan tampilan grafis dari alur kegiatan sebuah proyek. Yang kedua, memprediksi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Yang ketiga, menunjukkan alur kegiatan mana saja yang penting diperhatikan dalam menjaga jadwal penyelesaian proyek. Pengawasan sumber daya, biaya, dan budget jika perlu merevisi, ubah rencana, menggeser, atau mengelola ulang sehingga tepat waktu dan biaya. Kerangka pemikiran PERT dan CPM mengikuti 6 langkah dasar, yaitu yang pertama, mendefinisikan proyek dan menyiapkan struktur pecahan. Yang kedua, membangun hubungan antara kegiatan, memutuskan hubungan mana yang harus lebih dulu dan mana mengikuti yang lain. Yang ketiga, menggambarkan network keseluruhan proyek. Yang keempat, menetapkan perkiraan waktu dan atau biaya tiap kegiatan. Dan yang kelima, menghitung jalur waktu terpanjang waktu jaringan yang disebut jalur kritis. Yang terakhir, menggunakan jaringan untuk membantu perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian proyek. Di sini juga ada 3 tahapan yang harus dilakukan dalam manajemen proyek, yaitu 1. Perencanaan. Perencanaan mencakup penetapan sasaran, definisi proyek, dan organisasi tim. Yang kedua, penjadwalan, menghubungkan antara tenaga kerja, uang, bahan yang digunakan dalam proyek. Dan yang terakhir, ketiga, adalah pengendalian. Nah, kesimpulannya adalah proyek dapat diartikan sebagai sederetan aktivitas yang diarahkan pada suatu hasil di mana jangka waktu penyelesaiannya ditentukan. Satu proyek dengan proyek lainnya mempunyai keunikan masing-masing sehingga untuk menangani proyek dibentuk suatu organisasi proyek. Demikian presentasi yang saya berikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.